Hari sakral itu akhirnya tiba. 7 hari penuh, Davin dan Kiana dipisahkan oleh aturan yang terasa kejam bagi hati mereka. Tidak bertemu, tidak berkirim pesan, bahkan sekadar video call pun dilarang. Valentina dan Kaya sepakat, hari ini harus benar-benar bersih dari gangguan, dari rindu yang terlalu sering terobati, agar kenangan yang lahir nanti mengikat mereka seumur hidup. Bagi Davin itu adalah penyiksaan. Ia berkali-kali menggerutu dalam hati, mengapa masih harus menjalani cara-cara kuno seperti ini? Bukankah dunia sudah berubah? Namun ia tetap patuh, karena hari ini, ia akan menjadi suami Kiana. Semua persiapan nyaris sempurna, tak ada yang terlewat, tak ada yang kurang. Dan ketika Kiana akhirnya berdiri dalam balutan busana akadnya, waktu seperti berhenti. Ia bukan lagi gadis sekolah yang Davin kenal. Ia menjelma bak dewi yang turun ke bumi, cantik, anggun, dan begitu memukau hingga napas siapapun yang melihatnya seakan tercekat. Di sisi lain kota, Aditya menerima pesan yang membuatnya tergesa-gesa. Undangan untuk datang ke rumah Nyonya Valentina. Akhir pekan, langsung ke kediaman pribadi. Dadanya berdebar. Setelah sekian lama menunggu, ia pikir akhirnya investasi besar itu disetujui. Bahkan kehormatan baginya, dipanggil langsung ke rumah seorang Valentina. Namun begitu ia tiba, ia begitu takjub dengan betapa besar, mewah, dan megahnya rumah itu. Namun ada sesuatu yang terasa janggal. Rumah itu terlalu hidup, terlalu banyak orang berpakaian rapi, terlalu sunyi dengan ketegangan yang aneh. Ketika ia dibawa ke sebuah ruangan mewah, jantungnya seperti berhenti. Valentina duduk di sana. Di sampingnya, seorang pria berpakaian resmi, seorang penghulu. Valentina tidak bertele-tele. Hari ini, katanya tenang namun tegas. Putrimu, Kiana, akan menikah dengan putra saya. Secara tertutup, kepala Aditya berdengung. Menikah? Suaranya nyaris tak keluar. Hari ini, Valentina menatapnya lurus. Dan sebagai ayah kandungnya, lanjutnya, Anda akan menyerahkan perwalian kepada penghulu. Dunia Aditya runtuh seketika. Ia ingin menolak, ingin bertanya, ingin berteriak bahwa ini terlalu tiba-tiba. Namun satu hal menyerahkan, nama Valentina. Ia tahu, satu penolakan saja, dan semua kerjasama akan hancur. Karirnya, hidupnya. Dengan tangan gemetar, Aditya akhirnya mengangguk. Mungkin, ini hal terakhir yang bisa saya lakukan sebagai ayahnya, gumamnya. Matanya berkaca. Ia lalu memberanikan diri meminta satu hal. Izinkan saya mengikuti akadnya. Saya ingin melihat putri saya menikah. Valentina terdiam sejenak, lalu mengangguk. Akad yang mengubah segalanya. Saat ijab kabul diucapkan, suara Aditya bergetar. Dan ketika kata sah akhirnya terucap, air mata itu jatuh juga. Bukan karena bahagia sepenuhnya, melainkan karena penyesalan yang datang terlambat. Kini Kiana bukan lagi tanggung jawabnya. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada perbaikan. Namun di sudut hatinya, ia tahu, bahkan jika Kiana tidak menikah hari ini, ia tetap terlalu lemah untuk menjadi ayah yang utuh. Mungkin, ini memang jalan terbaik. Putrinya kini menjadi istri seorang pewaris besar, aman, terjaga, dan kelak, ia pun akan menikmati sisa-sisa keuntungan dari keputusan itu. Setelah akad selesai, suasana berubah sunyi. Semua mata tertuju ke arah tangga. Kiana muncul perlahan. Cantiknya tak terlukiskan. Langkahnya ringan, namun penuh makna. Semua mata terkesima. Davin berdiri membeku. Air mata yang ia tahan sejak pagi akhirnya jatuh tanpa bisa dicegah. Saat Kiana tiba di hadapannya, gadis itu menunduk, mencium tangan Davin dengan penuh hormat dan cinta. Davin membalasnya dengan mencium kening Kiana, lama, lalu memeluknya erat, seolah tak ingin dunia mengambilnya lagi. Tangisnya pecah, bukan tangis kesedihan, melainkan tangis lelaki yang akhirnya sampai di garis akhir perjuangannya. Hari itu, pernikahan mereka berlangsung tanpa sorak-sorai besar, tanpa pesta megah, namun menjadi salah satu pernikahan paling sakral dan paling mengharukan. Karena di balik kebahagiaan itu, ada luka lama, rahasia, dan konsekuensi besar yang menunggu untuk terungkap. Dan tanpa mereka sadari,
Hari ini bukan akhir cerita. Perjalanan mereka masih panjang. Mungkin ke depan akan ada badai dan hujan. Tapi pasti muncul pelangi indah yang membuat hari menjadi lebih berwarna.